ain't nobody like me. Ooh, I'm the sun that is super like no other, so true like summer. Every day I get what I want. Ooh, I'm the sun that is super like no other, so true hot like summer. Ain't no one like me. Ain't nobody like me. Ain't nobody like me. Ain't nobody like me. Kita hari ini adalah Mooncake Festivalnya. Nah, hari ini saya juga mau sambil cerita buat anak-anak semua. Mooncake ritualnya itu diadakan sejak dinasti Shang. Kemudian dinasti Zhou dilanjutkan oleh dinasti Tang, Ming, sampai ke Qing yang terakhir. Nah, yang pertama mengadakan ritual untuk berdoa terhadap leluhur, terutama buat Dewi Bulan, itu pertama kali dilakukan oleh dinasti Shang. Dinasti Shang ini yang memperkenalkan ritual ucapan syukur dan rasa terima kasih kepada Dewi Bulan, juga dewa-dewi yang lainnya, buat hasil panen yang melimpah pada waktu itu. Dan juga setiap rakyat itu mengadakan meja altar dengan berdoa menghadap ke Dewi Bulan. Nah, di situ belum ada kue bulan. Kemudian pada kelanjutannya yaitu dinasti Shang dan dinasti Zhou masuk ke dinasti Tang, di mana pertama kali ritual dirubah menjadi festival. Di dinasti Tang ini mulai dibentuk yang namanya kue bulan seperti yang sekarang kita kenal. Dan pertama kali Yue Bing itu lahir karena yang tadi saya share di grup. Idenya dari salah satu selir kesayangannya Kaisar waktu zaman Tang, yaitu selir Kuei Fei. Nah, itu dia yang memprakarsai, punya ide untuk ngadain festival dan bikin kue mooncake pertama kali waktu itu dengan kondisinya bulat dengan warna golden seperti melambangkan bulan, yang bulan purnama itu benar-benar kuning warnanya. Nah, selir atau Yuan Kuei ini dibilang waktu itu mengundang tamu dari negara lain yang sebenarnya lawan politiknya, yaitu dinasti Ming. Itu datang untuk berkumpul makan, kemudian dijadikan strategi politik. Akhirnya mereka berdamai, dan di situ rakyat bersyukur bukan cuma untuk syukuran panen, tetapi hari itu di Kaisar Tang menyediakan meja altar yang cukup panjang, berdoa menghadap Dewi Bulan. Kemudian di situ kue bulan pertama kali disajikan. Nah, mulai dinasti Tang itu festival baru ada. Nah, waktu dinasti Shang sama dinasti Zhou baru ritual doa aja dan rasa syukur. Jadi pasang sesajen, dupa, terus dulu barunya ada tangcupnya yang kecil, yang tebal gitu, sama bapau. Dulu belum ada kue bulan, tapi bentuknya persis seperti kue bulan. Salah satu dinasti pelopor Mooncake Festival. Makanya sampai sekarang ritual festival itu ada. Kenapa disebut festival? Karena tidak meliputi kerajaan aja. Kalau zaman dulu hanya kerajaan yang merayakan itu. Minum teh, minum anggur, makan kue. Begitu belakangan, begitu dinasti Tang, rakyat pun ikut merayakan. Caranya dengan apa? Bikin festival lampion. Di situ mereka menulis-nulis di lampion, kemudian diterbangkan sambil mengucapkan syukur dan doa, makan kue bulan sambil menikmati sinar bulan. Dan di sekitar jalannya itu kayak street food, semua orang berdagang makanan. Anehnya, uniknya, di setiap bulan mooncake lahir itu, kalau di Cina, di dataran Cina di daerah tertentu itu banyak banget kepiting yang kalau Anda tahu terkenal dengan hair crab. Jadi kepitingnya itu berbulu. Dan ini adalah musim panen di Chongqing sana, mereka semua pada beli hair crab karena merupakan salah satu menu yang harus disantap bersama, bukan di saat Xinjia tetapi di waktu mooncake banyaknya. Nah, itu mereka santap-santap bersama sampai sekarang.
mooncake, perayaan mooncake di Cungko sendiri itu di sana meriah, nggak seperti di Indonesia. Indonesia cuma kirim-kirim doang mooncake, tapi nggak ada ritual dan nggak ada kumpul-kumpulnya. Aslinya di Cungko itu semua pada makan. Nah, makannya tuh salah satu handcraft. Kedua, harus ada ini bebek, bukan ayam, bebek. Kemudian harus ada talas, harus ada buah, contohnya semangka, melon, pir, apel, jeruk. Berikutnya adalah tangyuan. Tangyuan itu kalau di Indonesia terkenalnya tangyuannya manis ya, emang aslinya seperti itu. Nah, aslinya tangyuan itu isinya kacang dengan wijen hitam dan juga kacang merah, ada juga akar biji lotus dipurek ya, dibajadiin isian tangyuan. Dan itu dimakan di sono berbarengan dan dibagi-bagi. Biasanya tangyuannya itu dibikin barengan. Nah, hari ini makanya kita berhasil mengadakan walaupun jumlah yang datang nggak terlalu banyak ya. Emang hari Senin kagok sih ya, kagok banget, udah orang udah padat. Tapi kita bersyukur hari ini kita masih bisa dikumpulin, kita bisa dengar cerita. Nah, kita mau akan ada bikin bersama tangyuan, tapi dibikin sup. Nah, supnya itu saya udah sediain bonbon nih, udah bikin semalaman, udah bikin 36 jam ini. Kemudian kita nanti akan bikin tangyuan barengan, makanya di sini saya ngedidihin air buat menyeduh teh sambil kita santai-santai makan ya. Jadi jangan serius ya ngeliatin saya terus gitu ya, jangan santai aja sambil makan. Nah, teh juga itu wajib diminum. Jadi kalau yang nggak bisa minum wine, biasanya mereka tuh mengeluarkan teh. Nah, wine-nya juga biasanya osmanthus wine. Jadi dari buah, bukan wine yang benar-benar dari beras yang strong. Biasanya mereka ngeluarin yang hasil fermentasi bunga dengan buah di saat mooncake itu. Salah satunya adalah osmanthus, mungkin pernah dengar ya, wangi banget itu ada karakternya. Dan itu biasanya diminum di saat mooncake atau di Xinjia. Biasanya mereka tuh buka si wine-nya. Nah, kalau yang minum teh, itu tehnya ada ritualnya. Jadi ritualnya itu pertama cara mereka membikinnya, air dididihkan. Mungkin pernah lihat film silat ya, yang klasik, yang sejarah. Mereka tuh selalu punya satu tungku yang isinya pot terbuat dari besi ya, kayak cast iron gitu ya. Itu tuh isinya air. Dan itu apinya tuh harus menyala besar dan harus terus-terusan menyala. Nanti kalau mau bikin teh, mereka cukup di pot yang seperti ini, yang untuk disajikan, isi teh, tinggal diseduh. Nah, setelah diseduh pertama tidak boleh dipakai minum. Teh seduhan pertama itu nggak boleh dipakai minum. Tetapi yang mereka lakukan adalah ditutup, kemudian gelas-gelas yang ada disirami dengan air teh seduhan pertama secara memutar. Nah, nanti kemudian diangkat, tidak perlu dikeringkan, kita seduh lagi teh dengan air yang kedua, dibiarkan sampai dia keluar sarinya, baru disajikan, dan gelasnya pun disusun biasanya berbentuk arah jarum jam. Nah, ketika mau menjanjikan itu searah jarum jam. Kemudian dengan tangan seperti ini, diangkat ke atas seperti ini. Jadi nggak seperti kita menaruh tuang teh begini kayak ala Eropa. Kalau di Cungko tuh mereka gini sambil ditarik, diturunin, ditarik gitu. Itu kayak seperti kalau kita melihatnya seperti tarian. Padahal sebetulnya itu kalau menurut ritual itu ada artinya, mereka tuh sambil doa, mengucapkan syukur. Jadi mereka menjamu tamunya, baru disilakan minum. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu adalah cara membuat teh klasik Cina di China. Jadi teapotnya itu yang buat serve beda sama teapot yang untuk masak air. Jadi kalau Anda bisa lihat, nanti sesekali coba lihat, cari tentang sejarah perahunya Cungko. Armadanya tuh banyak banget, perahunya tuh besar-besar, lebih besar dari rumah-rumah bahkan istana. Di bawahnya, dan itu tuh
makanya di kita tuh ya perahunya ada yang basement dan segala macam. Yang basement dipakai lahan pertanian. Dia nanam takcoy dan caisip. Jadi hidroponik dan organik itu udah ada dari zaman Jepang. Udah ada dari zaman dulu sebetulnya. Dan ini balik lagi. Persis kayak teori Darwin. Manusia itu akan balik lagi ke habitatnya. Contohnya jadi balik di lingkungannya kalau kata Darwin. Di situ. Jadi di situ tuh cerita aslinya perjalanan si Cengho di Jawa. Itu saya semalam saya kagum banget itu sampai kayak kita dibikin diukirnya tuh di batu ya ceritanya segala macam sampai sempat nggak diterima Cengho sama masyarakat pernah. Nah agama Islam pertama kali dikenalkan oleh beliau. Jadi bukan sama pedagang Arab dan Gujarat dari Arab bukan. Kalau berdasarkan aslinya tuh dari Suko. Karena mayoritas di Cina bagian atas tuh semuanya Islam, Muslim. Salah satunya kayak yang percampuran dengan orang Turki itu ya, ada ya. Itu namanya apa ya? Suku apa saya lupa. Xinjiang, betul. Kalau salah satunya tuh identiknya artis yang tercantik di Suku itu Tiwi Rebak. Dia dari sana. Dia Islam. Nah seperti itu. Ternyata kalau kita belajar budaya itu menarik banget.